Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Nah, di video kali ini Andrew mau melanjutkan tentang tutorial atau penjelasan tentang indikator-indikator standar terbaik yang sudah ada di MetaTrader teman-teman. Kalau kemarin Andrew sudah membahas indikator yang kategori trend, kali ini Andrew akan membahas lanjutan dari indikator standar yang kategori oskilator ya. Nah, perbedaan dengan indikator kategori tren dengan kategori oskilator adalah apabila tren itu adalah indikator yang cocok kalau kita pakai pada saat market sedang trending ya, sedang satu arah gitu ya. Nah, sementara kalau untuk market flat ya, Andrew menyarankan teman-teman menggunakan indikator yang berkategori oskilator ya. Nah, sebelum Andrew mulai, Andrew harap teman-teman bisa menyiapkan kertas dan pulpen untuk mencatat apa-apa saja yang Andrew akan sampaikan. Dan Andrew juga akan mencatat ya dalam bentuk Word. Nih Andrew keluarin dulu ya. Nah, ini Andrew sudah keluarin ya dalam bentuk Word. Jadi Andrew akan buat satu catatannya, nanti teman-teman bisa ambil, bisa download di dalam channel Telegram dari Profit Training. Kalau teman-teman sudah siap, kita akan mulai ya. Andrew akan tulis dulu. Teman-teman harap bersabar karena ini Andrew menjelaskan sambil menulis. Jadi teman-teman, Andrew harap bisa bersabar untuk menikmati video ini dan bisa menyerap ilmu dari video ini, karena Andrew juga akan jelasinnya pelan-pelan ya. Jadi video kali ini kita akan membahas 3 indikator kategori oscillator terbaik. Kategori, tuh kan banyak typonya kan, jadi Andrew nggak usah buru-buru nih ya. 3 indikator standar kategori eskalator terbaik yang sudah ada di MetaTrader ya. Oke, jadi ini ya. Nah, yang pertama teman-teman bisa lihat ya. Jadi Andrew sudah keluarkan MetaTrader 4 ya. Ini Andrew pakai broker Olimtrade dan ini adalah broker yang live ya, bukan demo ya. Teman-teman di sini bisa lihat ini akun Andrew live ya, bukan demo. Ini nama Andrew sendiri. Jadi harga yang di sini adalah harga yang Andrew tampilkan adalah harga yang real, bukan harga demo ya. Di sini juga teman-teman bisa lihat hasil-hasil transaksi Andrew semua ya, sangat transparan. Kita akan mulai aja. Jadi buat teman-teman yang belum tahu indikator, mau cari indikator standar itu di mana sih? Pertama teman-teman masuk ke insert. Nah, masuk ke insert, masuk ke indikator. Nah, kemarin Andrew sudah bahas yang tren ya. Kemarin Andrew sudah bahas parabolic SAR, Ichimoku, Bollinger Band ya. Sekali lagi, yang 4 ini bukan berarti nggak bagus ya, bukan berarti nggak bagus, tetapi menurut Andrew ini biasa-biasa saja ya. Sekarang kita akan bahas yang kategori oskilator. Kita akan mulai dari yang namanya Relative Strength Index ya. Nah, ini ya. Jadi kita tulis dulu. Pertama adalah Relative Strength Index, atau yang biasa disebut adalah singkatannya RSI ya. Nah, RSI ini adalah indikator ya, indikator yang cocok ketika market sedang flat ya. Flat artinya sedang datar ya. Jadi indikator ini bisa berfungsi untuk menunjukkan level harga sudah terlalu tinggi atau yang disebut dengan overbought ya, atau harga
terlalu rendah atau biasa disebut dengan oversold. Nah, gini ya. Jadi ini ya RSI ya. Nah, sekarang Andrew akan keluarkan dulu RSI-nya. Jadi teman-teman ini mau pakai default juga nggak apa-apa ya, tinggal oke. Nah, akan keluar seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat ya RSI di sini ini pakai yang periode, kalau defaultnya itu adalah 14. Jadi cara baca sangat mudah sekali. Di sini RSI ada 3 level. Ada level 0 sampai 30 itu disebut dengan oversold. 30 sampai 70 itu disebut dengan normal zone, dan 70 sampai 100 itu disebut dengan overbought. Andrew tulis dulu ya. Jadi level 0 sampai 30 disebut dengan level oversold ya. Level 30 sampai 70 disebut dengan normal zone atau harga wajar ya. Level 70 sampai 100 itu disebut dengan overbought. Nah, ini ya. Nah, jadi ini ya. Nah, cara pakainya buy apabila ya RSI berada di bawah level 30 dan RSI mengarah ke atas. Nah, jadi seperti ini ya. Lalu sell apabila RSI berada di atas level 70 dan RSI mengarah ke bawah. Nah, sekarang kita cari contohnya nih. Kita cari contoh di mana RSI yang berada di bawah dan di atas level 30 dan 70 ya. Kita akan lihat ya, contohnya di sini nggak ada contoh yang ekstrim ya. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Andrew akan kasih di sini ya. Jadi kalau RSI ada di bawah ya, di sini ada di level 21, dia mengarah ke atas. Nah, teman-teman lakukan buy di sini. Nah, kalau teman-teman lakukan buy di sini ya, teman-teman bisa lihat kalau teman-teman lakukan buy di sini, teman-teman bisa mendapatkan profit ya, walaupun profitnya kurang lebih berapa pips nih. Ya, kita lihat profitnya itu ya bisa dapat 552 pips lah ya. Ini karena pakai dolar ya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, teman-teman, jadi ini salah satu contoh di mana kalau kita bisa memanfaatkan RSI pada saat di bawah ya. Nah, Andrew cari yang contoh dia lagi di atas nih. Nah, ini ya. Teman-teman bisa lihat ini adalah salah satu contoh di mana RSI sedang berada di atas ya. Jadi teman-teman bisa sell di sini ya. Jadi teman-teman bisa sell di sini. Akhirnya teman-teman bisa mendapatkan profit sampai sini itu ada 2444 ya pips. Jadi lumayan sekali ya. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh atau strategi cara menggunakan RSI ya, Andrew tulis. Nah, tentunya ada kelebihannya, ada kekurangannya ya. Kelebihannya tadi Andrew sudah sebutkan bahwa dia bisa menentukan level di mana kapan kita beli, kapan kita jual. Andrew tulis aja ya, kelebihan. Bisa menunjukkan di mana kita harus beli dan di mana kita harus jual. Oke, itu kelebihannya ya. Dan ini RSI sangat mudah dipahami untuk pemula. Kekurangannya ada nggak? Ada dong.
Oke. Kekurangannya adalah ya RSI tidak bisa menunjukkan support dan resistance dalam market. Ya, RSI nggak bisa. Jadi kalau teman-teman mau pakai indikator ini, teman-teman pastikan harus ada alat bantu lain untuk bisa menunjukkan di mana saya mau supportnya di mana, take profitnya di mana, resistannya di mana, itu harus pakai indikator lain. Jadi RSI nggak bisa menunjukkan di mana supportnya, resistannya di mana, itu nggak bisa. Ya, jadi ini adalah indikator oskilator yang menurut Andrew 3 terbaik ya, 3 indikator standar kategori oskilator terbaik yang sudah ada di MetaTrader, dan ini gratis ya, karena kan ini indikator standar ya. Kita masuk indikator kedua, teman-teman. Nah, yang kedua, ya ini Andrew hapus dulu ya. Hapus dulu. Yang kedua adalah kita masuk insert indikator lalu ke oskilator. Yang kedua adalah itu disebut dengan MACD stokastik, ini juga bisa ya. Andrew akan bahas dari stokastik dulu karena mirip ya. Oke, ini adalah indikator yang kedua yang Andrew maksud ya. Itu namanya adalah stokastik oskilator. Nah, ya. Nah, jadi indikator ini ya cocok juga untuk ya market flat atau datar, sama seperti RSI. Cuma yang sarankan kalau RSI, jadi gini ya, bedanya RSI ini Endo tulis di sini ya, cocok untuk time frame 1 jam ke atas. Nah, ini perbedaannya ya. Kalau oskilator ini cocok untuk time frame 1 jam ke bawah. Jadi itu bedanya ya teman-teman ya. Nah, karena ini dua-duanya mirip ya. Nah, ya. Jadi indikator ini berfungsi juga sama ya. Jadi dia bisa menunjukkan level over ya, overbought dan oversold. Nah, perbedaannya apa? Ya, perbedaannya adalah kalau di RSI itu kan dari level 0 sampai 30 disebut dengan oversold. Sedangkan kalau di stokastik itu di level 0 sampai 20 ya. Jadi bukan 30. Ini disebut dengan area oversold. Nah, sementara yang 20 sampai 80 disebut dengan area normal zone. Tadi belum ditambahin ya di sini ya. Ini yang ditambahin, tulisnya di mana ya? Nah, di sini ya. Jadi apabila ya RSI berada di area 30 sampai 70, artinya tidak ada momen trader harus wait and see. Ya, jadi jangan ambil posisi. Nah, kalau ini ya, jadi ini disebut dengan area normal zone ya. Lalu yang 80 sampai 100 disebut dengan area over ya, bought. Nah, jadi ini ya. Nah, cara pakainya adalah buy apabila ya, apabila ini Endo contohin ya. Jadi teman-teman langsung keluarin aja, ini kita reset. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini level 20 sampai 0 ini adalah oversold.
80 sampai 100 ini adalah overbought, dan 20 sampai 80 ini adalah normal zone ya. Nah, tadi Andrew sudah bilang kalau cara pakainya di sini ya, buy apabila kedua ya garis stokastik ya berada di bawah level 20 dan mengarah ke atas. Ya, sekali lagi teman-teman, Andrew minta sabar karena Andrew menjelaskan sambil mengetik ya. Jadi buy apabila kedua garis stokastik berada di level 20 dan ya berpotongan ya, hijaunya berpotongan dengan yang merah, mengarah ke atas ya. Dan sell apabila ya kebalikan aja, kedua garis stokastik berada di atas level 280 dan berpotongan merahnya berpotongan dengan merah ya, mengarah ke bawah. Jadi ini ya. Nah, kita lihat contohnya ya, kita lihat contoh, teman-teman bisa lihat contohnya ya. Jadi ini ada salah satu contoh di sini ya. Nah, jadi ini kan dia berpotongan nih ya. Jadi teman-teman lihat kalau dia berpotongan, teman-teman bisa sell di sini ya. Dan teman-teman bisa mendapatkan profit ya. Teman-teman bisa lihat di sini bisa mendapatkan profit sekitar 932 pips. Oke. Jadi ini ya. Nah, kalau contoh belinya, nah ini ya, contoh kalau teman-teman mau beli ya, lihat yang berada di level di bawah ini di sini. Nah, ini ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat. Jadi kalau teman-teman mau beli adalah di area ini ya. Dan kalau teman-teman beli bisa mendapatkan tentunya profit yang sangat-sangat besar di sini. Nah, apabila marketnya sedang berada di area 80 dan 20 ya seperti sekarang, artinya teman-teman nggak perlu ambil posisi apa-apa ya. Jika kedua garis berada di area 20 sampai 80 atau di area normal zone, maka trader harus menunggu momen atau biasa disebut dengan wait and see. Ya. Jadi ini ya. Kelebihannya ya sama, dia bisa dimana kapan harus entry. Jadi ini kita bisa jadikan indikator di mana kita mau entry ya. Nah, dan juga ini juga sangat mudah dipahami oleh pemula. Oke ya. Nah, kekurangan tentu ada ya, sama seperti RSI ya, stokastik tidak bisa menunjukkan support dan resistance. Jadi ini kekurangannya. Oke. Jadi jelas ya, ini adalah indikator kedua yang menurut Andrew terbaik ya. Kita langsung masuk ke indikator selanjutnya adalah MACD, biasanya disebut dengan MACD ya. Ini Andrew hapus dulu teman-teman ya. Hapus dulu. Ya, Andrew hapus. Nah, indikator selanjutnya indikator masuk ke stokastik, lalu kita keluarkan MACD. Nah, ya.
Jadi ini juga indikator sangat populer dan mudah sekali untuk dipahami ya. Sekali lagi indikator MACD ini cocok bagi teman-teman yang marketnya sedang flat. Nah, Endo langsung tulis saja ya, MACD kelebihannya bisa ya dipakai ketika market flat atau datar ya. Nah, jadi indikator ini bisa menunjukkan volume ya, dan juga bisa sebagai entry. Jadi cara pakainya adalah buy ketika ya garis yang berwarna merah meninggalkan ya garis yang berwarna abu-abu ya. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Jadi kita lihat ya. Jadi kalau mau buy ya teman-teman lihat ya. Endo cari contoh dulu ya. Nah, jadi teman-teman kalau mau buy itu contohnya seperti ini ya. Ini contoh yang sangat-sangat bagus ya. Ketika garis yang merah sudah mulai meninggalkan ya, yang volume yang berwarna abu-abu dia meninggalkan. Nah, teman-teman boleh lakukan buy di sini ya. Jadi kalau teman-teman buy di sini ya, teman-teman bisa mendapatkan profit tentunya ya. Di sini di area ini ya. Nah, teman-teman bisa mendapatkan profit ya 519 pips ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, ini kita bisa jadikan satu acuan ya. Lalu kalau mau sellnya bagaimana? Nah, sell apabila kebalikannya aja ya, sell apabila ya ketika garis yang berwarna merah ya meninggalkan vertikal yang ini ya mengarah ke atas. Nah, ini yang mengarah jadi ini ya cara pakainya ya. Jadi contohnya teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini contohnya teman-teman bisa lihat contohnya di sini ya. Jadi kalau mau sell teman-teman bisa lihat ini ya. Jadi kalau dia mengarah ya. Nah, ini ya, dia mengarah seperti ini, dia mengarah ke bawah. Ini itu jangan sampai terbalik nih. Buy-nya ini harus mengarah ke atas. Ini mengarah ke bawah kalau sell. Oke, itu sudah revisi teman-teman ya. Nah, jadi kalau dia meninggalkan yang garis abu-abu seperti ini, teman-teman bisa sell ya, dan teman-teman bisa lihat hasilnya adalah seperti ini. Jadi indikator ini adalah indikator yang sangat-sangat cocok ya buat teman-teman yang marketnya sedang flat. Jadi buat teman-teman yang mau pakai indikator, teman-teman mesti perhatikan dulu ini marketnya sedang trending atau sedang flat. Nah, kalau teman-teman melihat ini marketnya sedang trending, maka indikator standar trend lah yang harus dipakai. Tetapi apabila marketnya sedang flat, maka teman-teman yang disarankan menggunakan RSI, stokastik atau MACD. Nah, MACD ini bisa untuk semua time frame ya. Ini kelebihannya bisa sebagai penunjuk entry ya. Jadi ini kelebihannya ya. Tentu kekurangan tetap ada. Sama, dia tidak bisa menunjukkan
support dan resistance. Jadi kalau teman-teman mau pakai indikator ini, teman-teman harus punya indikator lain yang bisa menunjukkan di mana level-level support dan resistannya, ya. Oke, kita lihat lagi indikator lain, ya. Jadi ini ada banyak sekali indikator di kategori osilator. Tadi RSI sudah, lalu MACD sudah, stokastik sudah. Nah, indikator lain seperti average to range, bear power, bullish power, commodity CCI, D-marker, force index, ya, momentum, moving average oscillator, lalu relative figure index, lalu Williams percent range, itu bukannya jelek, ya, tetapi menurut Andrew biasa-biasa aja, dan Andrew jarang sekali pakai. Jadi 3 tadi indikator yang menurut Andrew, ya, pemula itu harus pelajari, dan banyak sekali baik pemula maupun yang expert menggunakan 3 indikator tadi, ya, RSI, stokastik, dan satu lagi adalah MACD untuk mengukur atau pada saat marketnya sedang flat, ya. Nah, jadi itu ya 3 indikator standar yang kategori osilator menurut Profit Training atau menurut Andrew, ya. Semoga teman-teman bisa mendapat ilmunya. Nah, buat teman-teman yang mau materi ini, materi ini nanti Andrew akan bagikan, ya. Tadi Andrew sudah ketik, Andrew akan bagikan ke dalam channel Profit Training. Jadi buat teman-teman yang mau masuk ke dalam channel Profit Training, silakan masuk aja. Ada di description box, itu gratis, ya. Nah, buat teman-teman yang mau materi lebih lengkap, ya, dapat materi ini dan juga dapat materi lebih lengkap, ya, maka silakan donasi $10 saja. Andrew akan berikan materinya dalam bentuk ebook, ya, ke dalam, ya, email teman-teman. Silakan donasi $10 saja. Tetapi buat yang mau gratis silakan like, comment, subscribe, dan share, ya. Jangan lupa nanti di capture, dikirim ke email profittraining@gmail.com, ya. Nah, buat teman-teman yang mau t-shirt secara gratis juga, silakan komen tercepat di salah satu video Profit Training, maka Profit Training akan memberikan t-shirt secara gratis. Ongkos kirim juga Profit Training yang tanggung, ya. Akhir kata, Andrew mohon apabila teman-teman belajar hal baru hari ini, Andrew mohon teman-teman bisa like, comment, subscribe, dan share supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi, ya. Karena sekarang kan sudah 70.000 trader yang sudah subscribe channel ini. Andrew mohon bisa dapetin 100.000 dikit lagi, ya, supaya Andrew makin semangat dan Andrew makin bisa memberikan tips-tips dan ilmu-ilmu kepada trader di seluruh Indonesia maupun trader Indonesia internasional, supaya tradingnya makin canggih lagi dan profitnya makin banyak lagi, ya. Akhir kata, sampai jumpa di video-video Profit Training selanjutnya. Salam profit.